MATLAB itu adalah bahasa pemrograman tingkat lanjutnya dari sebelum-sebelumnya. Jadi MATLAB itu singkatannya adalah Matrix Laboratory, di mana nanti data-datanya perhitungan biasanya disusun dalam bentuk datanya adalah bentuknya matriks, atau dalam istilahnya kalau datanya banyak itu adalah array gitu. Untuk video yang pertama sebenarnya sudah dijelaskan di video teori, saya juga pernah ngasih ya. Nah, ini adalah tampilan MATLAB. Yang pertama kali adalah seperti ini. Mungkin tiap mahasiswa beda-beda versi. Saya di sini pakai yang versi MATLAB 2016. Jadi di sini kalau kalian perhatikan ada 3 jendela ya. Ada command window, ada current folder, ada workspace. Kemudian untuk command window ini adalah area kerja kita kalau kita mau membuat suatu rumus ataupun data-data perhitungan yang sifatnya adalah tidak terlalu panjang. Karena dalam MATLAB juga menyediakan penyimpanan data yang lain untuk soal-soal perhitungan pemrograman yang panjang. Karena kalau di command window itu biasanya seingat saya tidak bisa disimpan. Nah, cara penyimpanannya adalah melalui jendela yang lain, yaitu di sini. Kalau di sini istilahnya adalah new script. Kalau di modul, jadi kalau diklik file, kemudian nanti ada jendela baru new M file, seperti itu. Nah, M file ini kalau nanti kalian masih ada yang pakai versi lama, itu diklik di file, kemudian new, kemudian M file, itu sama saja di versi baru adalah script yang di sini jendelanya tadi. Kita coba ya langsung. Nah, ini. Oke. Jadi kalau yang di sini istilahnya adalah sebagai editor, karena di sini kita bisa menyimpan, dan untuk program-program atau rumus-rumus yang sangat panjang kita bisa memakai editor ini dibandingkan dengan penggunaan di command window. Karena dalam MATLAB itu penggunaannya adalah datanya ada 2 jenis data atau 3 jenis data kalau dalam buku pemrograman ini. Data-data dalam MATLAB yang pertama adalah data string. String ini biasanya adalah digunakan untuk data-data yang sifatnya tulisan, bisa intinya tidak berhubungan dengan perhitungan biasanya. Contohnya adalah bisa kalian lihat di layar ya, misalnya seperti ini, tulisan selamat datang dan lain sebagainya, tapi harus dipakai tanda petik di sebelum dan sesudahnya gitu. Nah, fungsi untuk data string itu biasanya digunakan untuk jenis-jenis yang seperti ini, misalnya untuk memasukkan dengan meminta input yang berbagai macam. Ini contohnya, misalnya kita punya data nama, input, kita tuliskan input dalam kurung nama titik 2, kemudian tanda petik, kemudian tanda petik lagi, lalu S, seperti itu. Nah, ini nanti keluarnya saat di enter, keluarnya adalah nama, lalu kita bisa menuliskan Jojon, maka si programnya akan keluar nama Jojon, seperti itu. Itu untuk input. Nah, fungsi yang kedua untuk data string adalah untuk display. Misalnya kita mau menuliskan di pemrograman kita, ini adalah contoh tugas 1 nomor 1. Untuk tugas 1 nomor 1 itu saya ambilkan di latihan soal sebelum UTS. Tugas sederhana untuk menghitung volume kubus, misalnya V sama dengan, karena volume kubus kita tahu rumusnya adalah sisi kali sisi, S pangkat 3, maka kita bisa menghitung volume kubus, misalnya untuk input sisinya adalah 5,7, maka akan didapat nilainya adalah sekian. Nah, penulisannya dalam pemrograman hubungannya dengan data string, misalnya kita nanti run itu maksudnya adalah mengeksekusi dari
MFile kita, istilah ngeran. Jadi di sini kalau yang versi 2016 dan di atasnya, seingat saya setelah 2013 itu juga versinya bentukannya juga seperti ini, editornya seperti ini. Kalau sebelumnya mungkin masih seperti yang di modul seperti itu. Nah, di sini tulisannya adalah DISP tanda kurung titik tanda petik, kemudian kita masukkan judulnya, misalnya program menghitung volume kubus, tanda petik lagi, kemudian kurung tutup. Ini yang dinamakan data string. Data string artinya data yang tidak berhubungan dengan perhitungannya, seperti itu. Dia tidak masuk variabelnya juga. Nah, misalnya tadi kalau dalam soal kita masukkan sisi kubusnya adalah 5,7, maaf. Kalau dalam MATLAB pakai Inggris ya, jadi kalau koma ditulisnya adalah titik. 5,7 kita enter. Undefined function or variable s. Kita cek lagi. Di sini ada keterangannya. Jadi enaknya MATLAB itu bisa mengetahui kesalahan kita berada di baris keberapa sih. Nah, di sini ada keterangannya yaitu di line 5. Line 5 kita cek. Line 5 adalah di sini. V adalah untuk rumusnya, volume, sama dengan S pangkat 3. Nah, di sini kalian lihat, ternyata rumus simbol S untuk yang input sama simbol S dalam volume itu berbeda. Kalian tahu bedanya apa? Bedanya adalah huruf besar sama huruf kecil. Jadi kesimpulan pertama, kalau kalian menuliskan input datanya itu beda, misalnya huruf besar kecilnya aja salah, itu sudah tidak terdefinisi dalam eksekusi program MATLAB. Itu yang perlu kalian perhatikan. Nah, caranya berarti kita harus mengganti S di sini. Kalau S-nya di sini udah betul, maka kita coba run lagi. Nah, bisa kalian lihat, kita masukkan lagi 5,7, apakah akan keluar hasilnya? Nah, ternyata keluar ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan beberapa rumus-rumus umum yang perlu kalian tulis saat penggunaan di MFile atau di editornya. Yang pertama adalah CLC dan clear all. Apa sih fungsi CLC? Apa fungsi clear all? Masih ingat ya? Kalau CLC itu adalah kepanjangannya adalah untuk clear command window. Jadi kalau misalnya ini saya CLC, saya tulis di command window-nya, jadinya adalah lembarnya menjadi bersih di command window eksekusinya. Nah, kalau saya masukkan rumus yang kedua, yaitu clear all. Kalau clear all, workspace yang tadi berisi variabel-variabel yang telah kita eksekusi, ada variabel S, ada variabel V, itu hilang. Jadi bersih di workspace-nya. Itu untuk fungsi clear all. Rumus selanjutnya adalah num2str. Num2str itu adalah untuk memasukkan data skalar ke dalam data string. Nah, caranya adalah memakai rumus num2str. Itu fungsi dari ini. Bisa kalian lihat ya, display kan tadi adalah untuk fungsi data string sebenarnya display ini. Nah, tapi data string di sini kita ingin memasukkan juga data perhitungan kita atau data skalar kita. Nah, kita memasukkannya adalah koma rumusnya ya. Setelah kita memasukkan ini rumusnya, data ini, tanda kurung, kemudian jangan lupa kalian tuliskan tanda kurung siku, tanda petik, data stringnya ini sudah kita bikin sampai tanda petik, kemudian harus dikasih koma, num2str, dalam kurung adalah variabel yang akan kita inputkan nilainya. Jadi dari data skalar ini kita masukkan ke dalam num2str ini. Kita coba ya, misalnya isi kubus 5,9 hasilnya sekian. Jadi jelas kalian bisa coba-coba sendiri di latihan dengan kelompoknya untuk program-program sederhana seperti ini. Nah, matriks dan vektor dalam MATLAB. Ini kalian harus tahu apa itu matriks. Nah, matriks itu bentuknya
Makanya waktu pas awal kuliah teori, saya selalu menjelaskan tentang operasi matematika dengan matriks. Misalnya kita punya matriks A adalah pakainya kurung siku ya kalau dalam matriks. Misalnya matriksnya adalah 1, 2, 3, artinya terdiri dari 1 baris dan 3 kolom. Misalnya matriksnya ada 2 baris, 2, 4, 6, seperti itu. Kita cek hasilnya seperti apa kalau digambar. Nah, bentuknya adalah seperti matriks seperti ini. Nah, jadi nulisnya, kalau kalian mau menuliskan baris yang berikutnya, cukup ditambah tanda titik koma. Itu menunjukkan bahwa matriks ini adalah terdiri dari 3 kolom dan 2 baris. Begitu. Kemudian yang kedua, misalnya 2, 3, 4. Seperti itu. Hasilnya kalau digambar, kalau dieksekusi, B itu adalah nilainya seperti ini kalau digambar. Nah, misalnya kita mau mencari A plus B, kira-kira bisa nggak hasil matriks ini? Nah, ternyata tidak bisa. Karena kalau penambahan dalam operasi matriks, jumlah kolom dan jumlah baris harus sama. Itu dalam operasi penambahan. Kalau dikurangi pun juga tidak bisa. Oke ya, kalian tahu ya. Di sini ingat ya, kalau ada tanda merah berarti dia ada miss atau error, kesalahan. Kalau misalnya A dikali B, apakah ada hasilnya? Nah, ada hasilnya. Hasilnya adalah matriksnya 1 kolom dan 2 baris. Gitu. Bisa dipahamin? Oke. Kita buka lagi di modul. Ini nggak masalah ya. Nah, ini tadi perkalian saya juga sudah ajarin secara singkatnya. Kemudian pembagian. Pembagian kalau dalam matriks itu nanti ada juga, tapi akan identik dengan inverse nanti, ingat, enaknya sih pakainya. Oh iya, dalam matriks itu juga ada istilah matriks transpose. Misalnya tadi B kan matriksnya di sini masih kesimpan ya. Mau misalnya B star atau B1. B1 sama dengan B transpose. Transpose kalau dalam matriks itu cukup dituliskan seperti ini. Kita lihat hasilnya apa. Nah, bisa kalian lihat ya. Kalau B tadi hasilnya apa? Yang B kan 2, 3, 4. Tapi kalau B1 itu artinya B transpose. Bentuknya adalah jadi seperti itu. Bisa dipahamin? Ajari sedikit untuk perbedaan A kali A. Misalnya tadi saya udah punya matriks A ya. A mau saya kalikan A. Atau A kuadrat istilahnya ya. A kali A kan A kuadrat. A kali A tidak bisa karena dimensinya tidak sama. A kali A. Nah, ini yang menarik untuk A kali A. Kalau A kali A tadi nggak bisa. Tapi saat A ada tanda titik dikali A, ini kan hasilnya seperti ini. Itu adalah jadi seperti ini, misalnya pemangkatan elemen, faktor, dan matriks. Jadi A kali A itu perkaliannya adalah dengan tiap elemen itu sendiri. Datanya kan tadi A kan matriksnya 1, 2, 3, 2, 4, 6. Artinya A kali A itu adalah 1 dikalikan dengan elemen bilangan itu sendiri, yaitu 1. Terus 2 dikalikan dengan 2 itu sendiri, hasilnya 4. 3 dikalikan 3, hasilnya 9. 2 dikalikan 2, hasilnya 4. 4 dikali 4, hasilnya 16. 6 dikali 6, hasilnya 36. Begitu maksud dari perkalian tiap elemennya itu sendiri. Beda dengan maksud dari operasi perkalian matriks ya. Oke, kita coba ini ya.
membuat grafik sekarang. Bagaimana sih cara membuat grafik? Nah, ini misalnya kita ada banyak data, 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya tadi variabelnya adalah X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misal. Kemudian Y adalah, coba saya copy ya. Oke, 1 sampai 5 aja sesuai yang dicontoh. Y adalah 2,7, 7,4, 20,1, 54,6, 148,4. Nah, kita ingin memplotkan titik XY ini dalam suatu grafik. Cara untuk membuatnya tinggal kalian tulis. Rumusnya adalah plot dalam kurung. Bisa kalian tulis seperti ini, X, Y saja. Atau nanti simbolnya ini kalian tulisnya apa. Ingat, jangan sampai kalau ini tulisannya X besar, Y besar, kalian tulisnya X besar, Y besar. Jangan ya. Jadi sesuai dengan variabel yang kalian tuliskan. Plot X kecil, Y kecil. Kita cek hasilnya. Nah, hasilnya adalah grafik yang patah-patah. Bisa kalian lihat ya. Titiknya adalah 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini. Sekarang misalnya kalau kalian ingin membuat sumbu X itu apa, Y itu apa, caranya adalah dengan menuliskan X label, koma, misalnya keterangannya X adalah data asumsi aja ya, ini misalnya sisi gitu. Y label, dalam kurung, misalnya adalah luas. Nah, ternyata sudah muncul. Nah, kalian cek ya. Nah, kalau kalian misalnya mau ngedit nih figur ini, kalian juga bisa langsung dari figur ini langsung. Caranya gimana? Dengan klik edit, lalu figur properties. Nah, tampilannya akan jadi bentuknya menjadi persegi panjang. Nanti bisa kalian edit sendiri ukurannya dan lain sebagainya. Di sini ada keterangan figur name. Nah, figur name ini bisa kalian isi, misalnya judulnya adalah hubungan sisi dengan luas, misalnya sisi dengan luas. Kalian bisa menuliskan di sini. Kalian klik di sininya. Nah, saat diklik, saya perbesar. Di sini ada keterangan luas, bisa kalian edit. Biasanya luas dalam sentimeter persegi. Nah, ada keterangan ya. Kemudian di sini ada Y limit. Nah, Y limit ini bisa kalian ubah, misalnya tidak dimulai dari skala 0, tapi misalnya minus gitu, misalnya kalau ini skalanya sampai 150, misalnya kalian ganti, jadi ini seperti Y limit adalah batas bawah sampai batas atasnya untuk skala di Y-nya. Di sini 0 sampai 150 ini bisa kalian ubah. Kemudian font juga bisa kalian ubah, misalnya mau apa? Times New Roman kah? Yang biasa? Nah, juga ada gitu. Size-nya juga ada dan lain sebagainya ada. Gitu ya. Jadi di sini sangat lengkap. Kalau kalian perhatikan edit untuk asisnya itu bisa 3 sumbu, yaitu sumbu X, Y, dan Z, karena dalam MATLAB itu menyediakan grafik hingga 3 dimensi. Tapi sementara yang saya ajarkan untuk di teknik kimia cukup untuk eksekusi program yang 2 dimensi saja udah cukup, sangat berguna. Nah, untuk yang sumbu X juga seperti itu. Oke, bisa? Mudah kan? Dan enak kan? Nah, kemudian saya akan ngajari kalian sedikit. Kalau misalnya titik-titik ini kita mau tentukan ini nilainya tuh pada titik berapa sih. Kalau dalam Excel kan, kalau kalian buat grafik kan ada titik-titik, apa istilahnya, poin-poinnya itu kan ada. Di sini kalian bisa nulisnya adalah seperti ini. Plot X, Y, koma,
keterangannya. Misalnya saya mau warnanya B, ini adalah, nanti kalian lihat ya hasilnya seperti apa. Bisa kalian lihat bedanya sama yang tadi apa? Bedanya kalau yang tadi itu data plot X, Y itu dianggap di semua titik sepanjang titik dari 1 hingga 5. Jadi maksud yang 1, 2, 3, 4, 5 ini berlaku untuk ya interval-interval di antaranya. Jadi seperti garis grafik yang plot X, Y yang pertama. Tapi saat saya kasih keterangan ini B, O, B itu artinya adalah untuk warnanya, B itu maksudnya adalah blue, kemudian O itu adalah bulatan-bulatannya, O itu maksudnya bulat lingkarannya ini. Jadi hanya berlaku pada titik tertentu. Bisa kalian lihat ya, fungsinya kira-kira apa? Fungsinya adalah misalnya kalian punya data percobaan, itu kan biasanya tidak di sepanjang titik kan, harusnya hanya di beberapa titik. Kemudian kalian bikin persamaan yang mendekati dengan misalnya di kurva fitting dan lain sebagainya gitu. Itu bedanya. Oke, bisa dipahamin ya untuk pembuatan grafik. Nah, kalian bisa mencoba-coba di dalam MATLAB. Misalnya ini kalian diganti misalnya ya, plot X, Y, coba-coba aja ya. Misalnya K itu adalah hitam, G itu adalah hijau, green, kemudian apalagi M itu magenta kalau nggak salah, agak ke pink-pinkan gitu. Kita coba M ya. M dengan titiknya adalah tanda plus. Apa yang akan terjadi dari ini? Nah, bisa kalian lihat warnanya adalah ungu, tanda tambah, tanda tambah, tanda tambah, tanda tambah. Begitu. Bisa dipahamin ya? Oke. Kalau sudah, saya hapus. Oke, untuk grafik 3 dimensi silakan kalian coba sendiri yang punya program. Saya tidak ngajari, intinya rumusnya kalau yang grafik 2 dimensi adalah plot, kalau di grafik 3 dimensi adalah surfing istilahnya ya. Jadi menjelajah X, Y, Z. Tidak dua lagi sumbunya tapi X, Y, dan Z. X label, Y label, dan Z label. Gitu. Ini algoritma. Bagi yang belum kuliah teori, algoritma mungkin bisa kalian pelajari sendiri ya. Algoritma sangat penting. Tapi kalau dalam praktikum, saya akan lebih tekankan bagaimana membuat M-file dan eksekusi program agar tidak miss gitu ya, agar bisa jalan, bisa keren programnya. Kalau dalam kuliah teori, saya ajarkannya adalah bagaimana kalian membuat algoritmanya, tapi kalau dalam praktikum, saya mengajari bagaimana membuat program yang benar, hingga kalian bisa membuat algoritmanya dalam editor ini, dalam MATLAB ini gitu. Oke, kita coba yang sederhana. Ini kita latihan ya. Kasus yang pertama adalah penyimpanan tangki N butana yang bentuknya adalah bola spherical, di mana jari-jarinya adalah dari angka 2 hingga 10. Kita ingin mencari volumenya itu berapa aja, dan kalau dibuat grafik itu bagaimana. Oke, ini algoritmanya seperti ini. Jadi, ada mulai, ada inputnya adalah jari-jarinya, kemudian tanda perseginya adalah programnya, kemudian tanda bentuk jajar genjang adalah outputnya, lalu kemudian selesai. Jadi penulisan program dalam bahasa MATLAB dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dalam bentuk bukan fungsi dan fungsi. Nanti ada kegunaannya kapan kita harus pakai fungsi dan kapan kita nggak perlu pakai fungsi. Itu nanti ada alasannya. Kalau untuk program-program sederhana, saran saya sih nggak perlu bikin yang fungsi. Tulis aja seperti ini. Oke, saya akan mengeksekusi atau mencoba untuk yang contoh ini.
kita tulisnya dalam MFAIL ya. Sekarang kita belajar. Misalnya seperti ini, saya udah samakan. Kemudian, kalau cara menyimpannya, kalian tidak perlu lagi file save gitu ya. Langsung aja ke run. Kalau di run, nanti akan ke save sendiri. Kalian di sini namain aja latihan. Latihan, maaf, modul latihan 1. Nah, langsung keluar seperti ini. Artinya apa? Di sini langsung keluarnya yang pertama adalah R, datanya adalah 2 hingga 10. Bisa kalian lihat. Kemudian V-nya karena plotnya hanya R, V, tidak ada keterangan per titiknya 2, 3. Ini kan ada berapa data? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 data. Kemudian penulisannya seperti ini juga. Nah, di sini kalau dieksekusi di figurnya, tampilannya adalah garis. Bagaimana kalau kita ubah sekarang? Oh iya, mungkin ada yang nggak tahu. Loh Bu, ini apa? 2 tanda petik, tanda titik 2, 10, itu artinya adalah kita menghemat menulis. Jadi kan ini kan data yang diminta dalam modul. Ini kan datanya adalah urut ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dengan intervalnya jaraknya adalah ringnya 1, 1, 1, 1. Nah, kalau dalam MATLAB, dengan interval yang sama, kita bisa menuliskannya seperti ini bentuknya. 2, tanda 2 itu adalah nilai pertama, kemudian nilai akhirnya kita masukkan. Cukup begitu aja. Biasanya ada yang nulisnya seperti ini juga. Ini contoh yang lain ya. Coba, ini nanti kalian lihat bedanya apa kalau kita run. Tahu bedanya? Kalau tadi datanya kan ada berapa data? 9 ya. 9 kalau nggak salah. Oke, tapi saat kita ada ini tengah-tengah kita tulis 0,5, data R-nya ada 17, hampir 2 kalinya. Artinya bisa kalian cek di sini bahwa intervalnya kan tadi datanya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan intervalnya 1. Tapi saat kalian tambahkan 0,5 di sini, intervalnya berubah dari 2, kemudian 2,5, 3, 3,5, dan selanjutnya. Artinya, kalau mau menuliskan dengan interval tertentu yang sifatnya tetap, intervalnya kita tuliskan di sini. Gitu. Semakin banyak intervalnya, maka grafiknya akan semakin smooth. Bisa kalian lihat di sini. Bandingkan, ini ya, grafik ini. Saya akan simpan aja mungkin ya. Jadi grafiknya atau figurnya itu bisa kalian simpan. Misalnya ini latihan 1. Kemudian yang kedua tadi tanpa ada 0,5. Kita cek grafiknya bagaimana dengan yang tadi, yang pertama yang ada 0,5-nya. Kalau di sini grafiknya adalah patah-patah. Bisa kalian lihat ya? Kelihatan. Nggak ini loh, nggak smooth atau nggak halus. Nah, beda sama yang grafik satunya. Kita buka dua-duanya ini. Oke. Kelihatan bedanya? Grafik 1 ini masih ada lenggok-lenggokannya, patah-patahnya. Tapi saat di grafik 2 ada 0,5, itu lebih smooth. Jadi saya selalu suka kalau ada intervalnya. Semakin banyak interval titik-titiknya, itu menandakan bahwa data yang kalian ambil atau data yang kalian tulis itu banyak. Gitu. Kita coba misalnya yang figur 1 itu 2 sampai 10-nya, dimana di sini kita kasih keterangan. Misalnya adalah K0 gitu ya. Apa yang akan terjadi? Nah, seperti ini. Datanya hanya
9. Kalau yang tadi ada 0,5-nya, itu hasil grafiknya seperti ini. Tuh, lebih landai kan, lebih semua. Walaupun sama, grafiknya sama, intinya garisnya seperti ini, tapi dia lebih landai karena titik-titiknya banyak. Itu perbedaannya dalam interval. Oke ya, penulisan perkaliannya. Di sini karena rumusnya kita tahu volume bola adalah 4/3 R pangkat 3, kita menuliskannya 4/3 kali Pi. Oh ya, simbol Pi itu nulisnya seperti ini. Pi itu dalam MATLAB sudah disediakan, tidak perlu menulis 3,14, tidak perlu menulis 22/7, cukup ditulis Pi dikali R pangkat 3. Nah, kenapa di sini ada tanda petik? Tanda titik. Tanda titik artinya adalah perkaliannya untuk setiap elemen dalam matriks ini. Jadi ini kan karena datanya banyak kan bentuknya jadi seperti matriks array lagi kan. Nah, karena datanya banyak, perkaliannya adalah per elemennya biar enak itu pakai titik. Bisa kalian bandingkan, misalnya saya nggak pakai titik ya, apa yang akan terjadi dengan run ini? Nah, ada keterangan error. Jadi harus dalam bentuk matriks intinya. Nah, untuk menghitungnya atau mengeksekusinya itu gunakannya adalah tanda titik dan tanda petik. Gitu. Dan ini ada keterangan errornya adalah di line 4 ini. Oke ya, paham sekarang? Oke, kita maksud yang kedua sekarang. Fungsi. Nah, kalau fungsi itu artinya adalah, kita coba lagi ya. Ya, intinya harus selalu dicoba. Bedanya apa kalau fungsi? Di sini fungsi habis function, ini ada V. V adalah variabel akhir yang ingin kita cari kan volumenya, V-nya. Sama dengan ada tulisan kasus 1. Nah, untuk kasus 1 ini bisa kalian ubah-ubah. Misalnya tulisannya adalah modul latihan 1A. Nah, setelah artinya modul latihan 1A ini artinya adalah untuk nama m-file kita dituliskan setelah variabel akhir yang ingin kita cari, di mana variabel akhir V ini mengandung variabel R karena dia adalah variabel untuk rumusnya atau perhitungannya. Jadi ingat penulisannya seperti ini. Di sini ada keterangan not enough input argument. Artinya apa? Ada input yang kurang dalam tulisan ini. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Yang kurang adalah input R-nya nggak ada. Jadi harusnya ada tulisan R-nya. Nah, cara untuk menambahkannya bisa misalnya dengan seperti ini. R sama dengan 2 sampai 10. Kita lihat apa hasilnya. Nah, sama? Oke. Paham sekarang? Kalau misalnya tadi saya nggak ada R, itu kan nggak keren. Nah, lalu bagaimana cara mengerannya? Kalau langsung di komen window, itu adalah dengan memanggil m-file tersebut. Itulah fungsi dari apa tadi? Si function tadi. Latihan 1A. Lalu kita masukkan nilai R-nya. Modul latihan 1A kita masukkan langsung nilainya 2 tanda ini 10. Artinya R-nya di sini mengandung variabel nilainya dari 2 hingga 10. Dan apakah bisa di-run? Bisa. Grafiknya lurus lagi. Paham?
Oke. Jadi kalau dalam function nanti kita bisa memanggil mval untuk dieksekusi di dalam komen windownya. Itu bedanya. Kalau saya pribadi ada kapan kita nanti pakai function itu. Biasanya nanti untuk program-program yang membutuhkan dua jenis mval dalam eksekusinya, biasanya kita gunakan yang secara function dibandingkan penulisan yang biasa tadi, yang tidak pakai function. Nah, untuk terakhir pertemuan kali ini ada tugas, yaitu pengenalan MATLAB dan membuat program sederhana. Dua ini tolong dikerjakan. Saya akan memberikan satu contoh untuk menjawab yang pertama, nomor 1, biar kalian nggak bingung. Tapi nanti soalnya akan saya rubah sih. Oh ya, satu lagi saya tadi belum menjelaskan ini, yaitu menuliskan persen. Persen ini adalah semacam keterangan-keterangan saja sih. Kalau di sini keterangan, kalau dalam editor ini persen artinya adalah komen. Jadi kalau kalian kan menulis dalam MATLAB nggak bisa menulis teks sembarangan ya. Dalam arti misalnya mau dikasih ini satuannya dalam Kelvin dan lain sebagainya, itu nggak bisa ditulis tanpa persen. Kalau ditulis dalam persen pasti nanti akan ada yang aneh. Kalau tidak nanti nggak bisa. Misalnya saya kan error. Jadi persen adalah untuk komen-komen seperti ini. Kadang perlu ya kalian saat menuliskan program itu kan perlu menuliskan keterangan-keterangannya. Ini misalnya tadi persamaan Antoine datanya adalah untuk tekanan uap murni N heksana dalam rentang 25 hingga 100 derajat Celcius dengan persamaan Antoine. Ini erat kaitannya dengan termodinamika atau mungkin di perancangan alat MD mungkin dan lain sebagainya ada, harusnya atau tangki penyimpanan ada, mencari data tekanan uapnya. Lan P sama dengan A min B per T plus C dengan data sebagai berikut, di mana yang hati-hati adalah T atau temperaturnya dalam Kelvin, padahal yang diminta di sini datanya adalah Celcius. Kemudian data P-nya adalah KPA. Buat pula grafik P dan T menggunakan routine plot dalam MATLAB. Yang pertama, kalian masukkan data T sesuai yang ada dalam input data ini. Ingat, nggak usah diubah data ini. Nah, data untuk menuliskannya, selain karena ini kan datanya kan hingga, gitu kan, rentang, banyak. Jadi kalian bisa menuliskannya selain tanda tadi ya. Tadi kan kalian nuliskannya ini ya. R misalnya 25, 100, itu kan datanya adalah seperti ini. Dengan spasi 1, tapi kita juga bisa nulisnya adalah R sama dengan line space tanda kurung XI, X2. XI adalah nilai pertama, nilai minimum, X2 adalah nilai akhir, kemudian diikuti N. N adalah banyaknya data. Itu bedanya line space sama titik 2 dalam membuat interval data yang sangat banyak. Itu sangat penting dalam MATLAB ya. Misalnya ini kan tadi 25 sampai 100. Misalnya kita buat 50, kalau saya tadi di sini punya 50 data. Nah, keluarnya adalah 50 data gitu. Oke, setelah itu kita masukkan rumusnya karena di sini diminta dalam Kelvin, maka saya tuliskan di sini T Celsius ditambah 237. Maafin saya, 237,15. Kemudian kita masukkan input data A, B, C-nya. Sudah. Lalu yang perlu kalian perhatikan adalah persamaannya diubah. Karena di sini adalah memplotkan grafik P versus T, bukan grafik len P versus T ya. Jadi kalau grafik P versus T, maka persamaan yang len P kita harusnya kan ubah ya. Kalau dalam persamaan ini kan kalau diubah P sama dengan E pangkat gitu kan, E bilangan ini, bilangan E masih ingat ya. Jadi misalnya P jadinya adalah P sama dengan E pangkat A min B per T plus C. Nah, penulisannya ini adalah P sama dengan E-nya. E-nya itu bilangannya adalah nulisnya EXP. Eksponen istilahnya ya, eksponen dalam kurung A min B per T plus C. Dalam kurung juga ya, ini ingat kurungnya diperhatikan. Dan di sini karena data T-nya itu kan banyak, maka kita dalam persamaan perkalian atau pembagian pasti harus dikasih elemen atau tanda titik. Kalau
penambahan atau pengurangan nggak masalah, nggak usah dikasih titik, tapi saat pembagian atau perkalian itu kan beda ya, perkalian sama pembagian matriks kan beda dengan penambahan dan pengurangan dalam matriks. Jadi perlu dimaksudkan bahwa perkaliannya dalam tiap elemen, jadi ada tanda titik. Kemudian kita plot karena yang diminta adalah plotnya, lalu kasih X label, Y label. Oh ya, satu lagi, di sini saya tiap memasukkan data saya kasih tanda titik koma. Artinya apa? Tanda titik koma adalah data tersebut tidak ditampilkan dalam command window atau eksekusi programnya. Bisa kalian lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Bagus. Jadi grafiknya ini. Misalnya nih saya ubah jadi 100. Apa yang kira-kira terjadi? Atau 100 dulu ya, kita coba. Lebih smooth kan? Lebih banyak titik. Apa yang jadi kalau cuma 10 data? Pasti patah-patah. Apa yang terjadi kalau misalnya seperti ini? Kalau seperti ini malah dia sangat banyak ternyata, tapi skalanya adalah 1 gitu. Semakin misal 1000, kalau kita ubah-ubah, bisa kalian lihat full lurus gitu, smooth sekali. Bisa kalian tahu ya caranya. Oke, gitu aja ya pertemuan hari ini. Kemudian tugasnya untuk tutorial yang pertama adalah persamaan untoin ini. Nanti akan saya bagi, tiap kelompok akan beda-beda. Entah nanti yang diubah adalah ring suhunya yang diubah, atau mungkin saya nggak datanya beda, nggak n-heksana, terserah saya. Nanti akan saya kasih di grup. Kemudian yang kedua adalah data kapasitas panas campuran. Kalian coba-coba juga ya, seperti yang saya bikin. Oke, kira-kira bisa ya. Untuk menentukan harga kapasitas panas suatu campuran pada suatu temperatur, biasanya digunakan persamaan polinomial kapasitas panas zat murni. Misalkan komposisi gas YI sebagai berikut, dengan nilai AI, BI, CI, dan DI sebagai berikut. Hitunglah kapasitas panas campuran T pada 300 untuk campuran gas E dan F dengan komposisi seperti di atas. Tapi hati-hati dalam panas campuran kan, kalau ini untuk gas berarti fraksinya dikalikan CPI ditambah fraksinya itu dikalikan CPI-nya yang ke satunya. Udah gitu aja sih seperti ini. Ketemu kapasitas panas campuran. Tidak perlu membuat grafik untuk yang nomor 2. Jadi untuk yang nomor 2 setiap kelompok nanti sama. Oke, gitu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di video selanjutnya.